Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Mekanika Tanah 2. Masih dalam pokok bahasan konsolidasi tanah. Yang untuk di pertemuan kelima ini kita akan membahas waktu penurunan dari konsolidasi. Nah, untuk waktu konsolidasi ini menurut Tarzeghi tahun 1925, untuk mempertimbangkan laju konsolidasi satu dimensi untuk jenis tanah lempung jenuh itu didasarkan pada 6 asumsi. Ini berdasarkan Tarzeghi. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah lapisan tanah lempung itu bersifat homogen. Nah, dan yang kedua adalah lapisan tanah dalam kondisi jenuh air. Nah, ini dari opini Tarzeghi. Dan yang ketiga adalah kemampatan yang terjadi hanya akibat perubahan volumenya saja. Artinya tidak ada pengaruh faktor yang lain. Dan yang keempat adalah kemampatan yang terjadi searah dengan beban yang bekerja. Dan yang kelima, koefisien konsolidasi bernilai konstan atau tetap selama proses konsolidasi itu berlangsung. Dan yang terakhir adalah permeabilitas tanah mengikuti dari hukumnya Darcy. Itu menurut Tarzeghi mengenai waktu konsolidasi yang didasarkan atas 6 asumsi. Lalu kita lihat proses konsolidasi. Nah, untuk proses konsolidasi itu bisa kita lihat dari sini. Untuk penurunan itu bisa dimulai dari awal, proses, dan akhir. Dari ketiga gambar ini bisa kita lihat di mana proses awal itu dimulai pada saat beban mulai berada di atas tanah lempung itu sendiri. Itu dikenal dengan istilah S0 atau penurunan di waktu awal. Nah, pada saat beban itu diletakkan, maka akan terjadi penurunan. Nah, penurunan itu dikenal dengan ST atau penurunan di waktu tertentu. Nah, dan di waktu akhir di sini, pada saat beban yang ditaruh tadi berhenti turun, nah itu dikatakan dengan SC atau penurunan konsolidasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi waktu, nah itu dikatakan untuk yang penurunan awal itu simbolnya adalah T0 atau waktu awal mulai penurunan, sedangkan yang di proses itu adalah T, di mana T itu adalah di waktu tertentu. Sedangkan akhir dari konsolidasi itu dikatakan dengan TC atau waktu dari konsolidasi. Kalau kita lihat dari tegangan efektif itu sama dengan tekanan air pori yang hilang. Lalu waktu untuk proses penambahan tegangan efektif itu sama dengan tekanan air pori yang hilang ditambah dengan penambahan tegangan efektif. Ini di waktu proses. Sedangkan untuk di proses konsolidasi akhir, nah penambahan tegangan efektif sama dengan penambahan tegangan sama dengan penambahan tegangan efektif. Nah, untuk yang proses di sini ada nilai U. Nilai U itu sendiri adalah derajat kejenuhan dari konsolidasi. Nah, ini dimulai dari 0%. Nah, berakhir nanti di 100%. Artinya adalah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk penurunan konsolidasi yang dihitung dalam satuan persen. Nah, di mana pada saat proses nilai U itu adalah ST per SC dikali 100%, di mana ST itu sendiri adalah proses terjadinya penurunan waktu tertentu dibagi dengan proses penurunan konsolidasi waktu terakhir. Nah, ini adalah proses dari konsolidasi secara primer. Nah, lalu kita lihat lama proses konsolidasi itu sendiri. Di sini ada 3 buah gambar yang akan menjelaskan mengenai dari pengaliran air yang terperangkap di dalam tanah lempung. Ini kondisinya adalah tanah lempung yang berada di bawah tanah Aperbarden. Nah, pertama kita lihat kondisi gambar yang ini. Pada lapisan atas atau lapisan Aperbarden ini jenis tanahnya adalah jenis tanah yang tembus air. Sedangkan yang ingin kita uji itu adalah ini atau tanah lempung atau clay. Sedangkan yang di bawah tanah lempung itu sendiri juga dan juga jenis tanahnya adalah tembus air. Nah, di sini terdapat
nilai HC itu sendiri adalah ketebalan dari tanah lempung itu sendiri. Nah, ini ketebalannya dikatakan dengan nilai HC. Sedangkan setengah HC ini adalah nilai dari HDR. Kenapa di sini ada setengah HC? Setengah ini datangnya karena ada dua rembesan yang bisa dialiri oleh air, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah, makanya persamaannya adalah setengah dari HC. Nah, ini gambar yang pertama dikatakan dengan two-way drainage, atau ada dua jalur pengaliran air. Kejadian seperti ini disebabkan karena pada bagian atas kondisi tanahnya itu tembus air dan di kondisi bawahnya adalah tembus air juga. Sedangkan untuk gambar yang kedua, untuk one-way drainage, nah itu untuk lapisan overburdennya juga tembus air, tetapi pada bagian bawahnya, lapisan di bawah tanah lempung itu kedap air. Nah, untuk nilai HC itu sama dengan nilai HDR. Nah, di mana nilai HC itu sendiri adalah ketebalan dari tanah lempung itu sendiri, sedangkan HDR-nya karena airnya mengalir satu arah, maka HDR-nya sama dengan nilai HC. Nah, hal ini dikatakan dengan one-way drainage dan sama juga halnya dengan gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini kedap air pada bagian atasnya, sedangkan di bawah tanah lempungnya adalah yang tembus air. Maka di sini nilai HC sama dengan nilai HDR, atau HDR sama dengan nilai HC. Nah, untuk jenis material yang tembus air ini bisa pasir, bisa gravel, sedangkan yang kedap air itu bisa berupa rock. Lalu kita lihat persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung lama proses dari konsolidasi. Nah, di sini kita menggunakan nilai TV dikali dengan HDR kuadrat per CV. Nah, di mana TV itu sendiri adalah faktor waktu, ini bergantung kepada derajat konsolidasi primer atau dikatakan dengan nilai U. Sedangkan yang HDR adalah ketebalan lapis konsolidasi. Ketebalan lapis konsolidasi ini dipengaruhi oleh two-way drainage atau one-way drainage. Nah, lalu ada nilai CV. CV itu sendiri adalah koefisien kecepatan dari konsolidasi. Nah, nanti untuk menghitung lama proses konsolidasi kita bisa menggunakan persamaan ini, nilai TC. Lalu kita lihat untuk menghitung nilai CV kita juga bisa menggunakan tiga persamaan. Yang pertama yaitu ada metode logaritma waktu atau dikenal dengan Casagrande, atau lebih dikenal lagi dengan logaritma or time method. Nah, dan yang kedua yaitu menggunakan metode logaritma waktu berdasarkan Taylor atau dikenal dengan square root of time method. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan persamaan Tarzeghi. Nah, di mana persamaan ini memiliki beberapa perbedaan. Kalau kita lihat di persamaan yang pertama, untuk menghitung nilai CV dengan persamaan Casagrande ini, dia menggunakan nilai konstanta 0,197 dikali dengan HDR kuadrat per T50. Nah, T50 ini adalah waktu yang diperlukan untuk tercapainya pengujian sampel di laboratorium. Lalu untuk yang kedua, ini berdasarkan metode Taylor, dia menggunakan angka konstanta 0,848 dikali dengan HDR kuadrat per T90. Nah, perbedaan nilai yang digunakan Casagrande dan Taylor ini berada pada T50 dan T90. Nah, di mana T50 dan T90 itu sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk tercapainya 50% dan 90% dari pengujian sampel di laboratorium. Sedangkan untuk persamaan Tarzeghi itu sendiri dia menggunakan nilai K dibagi dengan gamma W dikali dengan MV. Nah, di mana nilai MV ini adalah koefisien dari volume kompresibilitas. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, di mana K itu dibagi dengan gamma W dikali dengan alpha V per 1 ditambah dengan E alpha V. Nah, kalau kita lihat alpha V itu adalah koefisien dari permeabilitas, sedangkan E alpha V itu di mana nilai yang didapatkan dari delta E dibagi dengan delta sigma aksen.
Lalu kita lihat untuk nilai TV. Nah, TV adalah faktor waktu. Ini yang bergantung kepada nilai derajat konsolidasi primer. Nah, untuk menghitung nilai TV ini sendiri, dia terbagi atas dua, di mana nilai U ini untuk 0 sampai dengan 60% kita bisa menggunakan persamaan yang ini, atau pi dibagi 4 dikali dengan U persen per 100 kuadrat. Sedangkan untuk nilai U yang besar dari 60%, itu kita bisa menggunakan nilai TV-nya 1,781 dikurang dengan 0,933 log 100 dikurang U persen. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini juga bisa kita lihat menggunakan kurva, di mana di bagian kiri ini adalah rata-rata dari derajat konsolidasi atau nilai U persen. Sedangkan di bagian kanannya sendiri ini adalah faktor waktu atau nilai TV. Nah, kita bisa menarik garis lurus, katakanlah nilai U kita itu di angka 60%, kita tarik garis lurus ke sini, lalu kita tarik garis ke bawah. Nah, atau kita juga bisa menggunakan tabel seperti halnya berikut ini. Ini adalah tabel dari derajat kejenuhan konsolidasi, di mana dimulai dari 0% sampai dengan 100%. Ini tergantung nanti kepada berapa U persen yang kita lakukan di laboratorium. Nah, nanti bisa dibuatkan di sini. Contoh misalkan ada 50%, ada 60, ada 90. Ini tergantung daripada waktu yang kita butuhkan di laboratorium. Nah, lalu kita lihat contoh pertama. Nah, di contoh pertama ini bisa kita baca. Nah, waktu yang diperlukan untuk konsolidasi 50% dari lapisan lempung setebal 25 mili. Nah, ini dalam kondisi kering atas dan bagian bawah. Kering bagian atas dan bagian bawah. Nah, dilakukan di laboratorium, didapat waktu dengan 3 menit 15 detik. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan hari untuk ketebalan tanah lempung 2 meter dengan kondisi tanah liat yang sama yang ada di lapangan, di bawah kenaikan tekanan yang sama untuk mencapai 50% dari konsolidasi. Nah, di sini lapisan pasir hadir di bagian atas dan di bagian bawah tanah lempung. Sekarang kita lihat bentuk gambarnya. Ini adalah bentuk lapisan atau penampang dari kondisi di lapangan, di mana pada bagian atas untuk overburden itu terdiri dari jenis tanah berpasir, sedangkan di bagian bawah tanah lempung itu sendiri juga adalah tanah liat tetapi yang bisa ditembus oleh air. Nah, untuk ketebalan tanah lempung itu sendiri itu sebesar 2 meter. Nah, karena dia bisa mengalir atas dan bagian bawah, maka nilai HDR-nya sama dengan setengah HC. Pertanyaannya, berapa penurunan yang terjadi jika T-nya 50%? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini sampel yang ada di laboratorium atau spesimen ini dengan ketebalan 25 mili. Nah, pengujian konsolidasi di laboratorium didapatkan untuk T 50% itu membutuhkan waktu 3 menit 15 detik. Lalu kita lihat penyelesaiannya, di mana nilai TC itu sendiri didapat dari nilai TV dikali dengan HDR kuadrat per CV. Nah, untuk kondisi seperti ini kita bisa membandingkan atau nilai waktu di laboratorium itu kita bagi dengan nilai HDR kuadrat laboratorium, lalu kita bandingkan dengan waktu di lapangan dibagi dengan HDR di lapangan. Nah, di sini didapat nilainya yaitu 195 sekon, atau artinya adalah 3 menit 15 detik ini kita jadikan dalam satuan sekan. 3 dikali 60 ditambah dengan 15 didapat nilainya 195 detik atau sekan. Lalu kita bagi dengan ketebalan dari spesimen kita. Spesimen kita ketebalannya 25 mili. Kita jadikan ke meter, 0,025 dibagi dengan 2. 2 ini adalah ketebalan dari nilai HC. Lalu kita bandingkan dengan ketebalan di lapangan dibagi dengan 2 per 2 meter kuadrat, di mana angka 2 ini adalah ketebalan dari nilai HC. Lalu
dimana 195 detik ini kita bagi dengan 0,025 per 2 kuadrat, itu didapat nilainya sebesar 1.248.000 detik atau setara dengan 14,44 hari. Nah, untuk menjadikan di hari kita tinggal membagi aja dengan 3.600, maka didapat nilainya 14,44 hari. Ini untuk contoh yang pertama. Kita lihat untuk contoh kasus yang kedua. Nah, di contoh kasus yang kedua ini adalah untuk lapis tanah liat jenuh dengan ketebalan 3 meter. Nah, dengan kondisi dia terdrainase atas dan bawah atau drainase ganda. Di bawah beban tambahan yang menjalani sebesar 90% konsolidasi primer, dan ini terjadi selama 75 hari. Nah, tentukanlah rentang tekanan koefisien konsolidasi dari tanah lempung. Nah, dimana untuk menghitung nilai T90 itu kita menggunakan persamaan ini, nilai CV kita kali dengan T90 dibagi dengan HDR kuadrat. Nah, dimana kita lihat dulu gambarnya ini, dimana kondisi tanah lempung ini terdrainase atas dan bawah, makanya nilai HDR sama dengan setengah dari HC. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa nilai dari penurunan untuk T90%. Nah, karena tanah lempung kita ini terdrainase atas bawah, maka nilai HDR-nya 3 dibagi dengan 2. 3 ini adalah ketebalan, 2 atas dan bawah, maka didapat nilainya 1,5 untuk HDR. Lalu, untuk nilai T90% itu kita bisa lihat di tabel 11.7, di mana nilainya adalah, nah, untuk 90% itu nilainya 0,848. Nah, nilai T90 itu kalau di tabel namanya U% 90, dan yang nilai yang kita lihat itu adalah nilai TV. TV-nya 0,848. Lalu nilai 0,848 ini kita masukkan ke sini sama dengan, nah, CV dikali dengan 75 hari dikali dengan 24 jam dikali dengan 60 menit dan dikali dengan 60 detik dibagi dengan nilai HDR dikali 100 kuadrat. Nah, sekarang kita pindah ruas. CV sama dengan 0,848 dikali dengan 2,25, dimana nilai 2,25 itu didapat dari 1,5 kuadrat dikali dengan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu adalah 100 kuadrat. Dibagi dengan 75 hari, 24 jam, 60 menit, 60 detik. Nah, dimana didapat nilai CV itu sendiri adalah 0,0294 cm kuadrat per detik. Jadi, dari contoh kasus yang kedua ini, kita mendapatkan nilai CV atau nilai koefisien konsolidasi sebesar 0,0294 cm kuadrat per detik. Lalu kita lihat juga untuk contoh kasus yang ketiga. Untuk spesimen tanah liat uji laboratorium yang terkonsolidasi secara normal, yang dikeringkan kedua sisinya dengan data sebagai berikut. Nah, di mana tegangan efektifnya yaitu sebesar 150 kN per meter persegi dengan nilai angka porinya yaitu 1,1. Sedangkan di data yang kedua untuk tegangan efektif dan penambahan tegangannya itu 300 kN meter persegi dengan nilai angka porinya yaitu 0,9. Nah, di sini spesimennya dengan ketebalan 25 mili, sedangkan waktunya yaitu 50% untuk konsolidasi, itu sebesar 2 menit. Nah, ini kondisi dari spesimennya dengan ketebalan 25 mili dengan tegangan sebesar 150 kN meter persegi. Sekarang kita lihat pertanyaannya adalah untuk menentukan conductivity hidrolik dalam satuan menit untuk tanah liat dengan rentang pembebanan. Untuk yang B-nya adalah berapa lama dalam satuan hari yang dibutuhkan untuk lapisan tanah liat setebal 1,8 meter di lapangan dengan kondisi dikeringkan pada pada satu sisi.
Nah, untuk mencapai konsolidasi sebesar 60%. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk yang A yaitu menentukan konduktivitas hidrolik dalam 1 menit dari tanah liat untuk rentang pembebanan. Nah, dimana kita sudah mempunyai data tegangan yang pertama itu 150 kN per meter persegi dengan nilai E-nya 1,1. Nah, dan tegangan efektif ditambah dengan penambahan tegangan sebesar 300 kN meter persegi dengan nilai E-nya 0,9. Ketebalan sampel kita itu sebesar 25 mili dengan waktu konsolidasi 50% nya itu sebesar 2 menit. Kita bisa menggunakan persamaan TC sama dengan TV dikali dengan HDR kuadrat per CV. Nah, dimana untuk CV itu sendiri kita belum miliki, maka kita dapat menggunakan persamaan ini. CV itu bisa kita dapatkan dari K dibagi dengan gamma W dikali dengan MV. Dimana untuk menghitung nilai K itu sendiri kita bisa menggunakan K dibagi dengan gamma W dikali dengan alpha V dibagi dengan 1 ditambah dengan E alpha V. Nah, dan dimana nilai K itu sendiri bisa juga kita cari dengan CV dikali MV dikali dengan gamma V. Karena untuk mencari nilai K itu butuh nilai MV, maka nilai MV bisa kita cari terlebih dahulu. Nah, dimana nilai MV itu sendiri adalah alpha V dibagi dengan 1 ditambah E alpha V sama dengan, nah ini delta E dibagi dengan penambahan tegangan efektif dibagi dengan 1 ditambah E alpha V. Nah, sementara kita sudah mempunyai data nilai data delta E yaitu sebesar 1,1, nilai ini dikurang dengan 0,9 untuk nilai tegangan efektif ditambah dengan tambahan tegangan sebesar 300 kN ini, nilai E nya adalah 0,9, maka didapat delta E nya sebesar 0,2. Lalu untuk tegangan efektifnya sendiri ya adalah 300 dikurang dengan 150, maka didapat 150 kN meter persegi. Terus kita bisa menghitung nilai E alpha V. Nah, untuk E alpha V ini kita masukkan nilai 1,1 ditambah dengan 0,9 per 2 didapat nilainya adalah 1. Nah, untuk seterusnya kita bisa melakukan menghitung nilai MV, di mana MV itu sendiri adalah delta E dibagi dengan penambahan tegangan efektif dibagi lagi dengan 1 ditambah E alpha V. Nah, sementara delta E kita sudah dapat nilainya 0,2 dan tegangan efektif kita itu sebesar 150 kN meter persegi dibagi dengan 1 ditambah 1. Nah, 1 ini adalah didapat dari nilai E alpha V, yang ini 1. Maka nilai MV kita didapat sebesar 6,35 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per kilonewton. Dimana waktu konsolidasi di sini menggunakan nilai 50%. Nah, untuk nilai 50% itu sendiri bisa kita lihat di tabel 11.7. Nah, nilai 1,97 ini didapat dari ini. Nah, ini nilai T50-nya. Jadi nilai TV-nya adalah 0,197. Sekarang kita balik. Nah, karena nilai TV kita sudah diketahui sebesar 0,197, maka kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan. Nah, di mana persamaan kita adalah TC sama dengan TV dikali HDR kuadrat per CV. Nah, di sini nilai TC kita adalah 2 menit. Nah, ini untuk 50% konsolidasi membutuhkan waktu 2 menit. 2 menit sama dengan nilai TV itu sebesar 0,197 dikali dengan HDR. HDR kita itu di laboratorium di mana ketebalan 25 mili 2 kali 1000. Nah, 1000 ini konversi dalam satuan meter, dari meter ke milimeter di pangkat 2 per CV. Nah, lalu CV kita pindah ruas. CV sama dengan 0,197 dikali dengan 25 dibagi dengan 2 kali 1000 pangkat 2 per 2. Maka didapat nilai CV itu sendiri adalah 1,53 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per menit. Lalu akan kita hitung adalah nilai K. Nah, di mana nilai K itu sendiri adalah
CV dikali MV dikali gamma V. Nilai CV kita sudah diketahui sebesar 1,53 dikali 10 pangkat min 5. Kita tinggal masukkan ke sini, dan nilai MV kita juga sudah diketahui 6,35 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita kali dengan gamma V. Gamma V itu adalah gamma air, di mana 1 dikali dengan nilai gravitasi. Didapat nilainya 9,81. Maka nilai K kita adalah 95,3 kali 10 pangkat min 9 meter per menit. Kalau kita turunkan lagi, maka nilai K itu didapat sebesar 95,3 dikali 10 pangkat min 7 cm per menit. Nah, lalu untuk penyelesaian yang di B, kita bisa lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan hari untuk ketebalan tanah lempung 1,8 meter dengan kondisi teraliri satu sisi. Nah, di sini nilai konsolidasinya di 60%. Nah, seperti gambar yang ada di sini, di mana nilai ketebalannya 1,8 dan pengalirannya ke atas, karena di sini adalah jenis tanahnya adalah pasir dan di bawah adalah jenis tanahnya batu, dan kondisi HDR-nya sama dengan setengah HC. Nah, persamaannya kita pakai yaitu T60. T60 ini sesuai dengan pertanyaan, 60% untuk nilai U-nya. CV dikali dengan T60 dibagi dengan HDR kuadrat. Nah, T60 sama dengan T60 HDR kuadrat per nilai CV. Nah, di sini yang perlu kita ingat, karena nilai CV kita 60%, maka kita perlu lihat tabel. Di tabel nilai TV kita itu sebesar 0,286. Nah, lalu nilai T60 ini atau nilai TV ini kita masukkan. T60 sama dengan 0,286 dikali dengan ketebalan atau HDR 1,8 kuadrat dibagi dengan nilai CV. Nah, nilai CV itu tadi sudah kita hitung, didapat nilainya 1,53 kali 10 pangkat min 5. Maka ini kita kalikan dulu dibagi ini, maka didapat lapangan dengan ketebalan tanah lempung 1,8 meter itu sebesar 60.565 menit atau setara dengan 42 hari. Nah, kurang lebih seperti itu contoh dari proses lama waktu penurunan konsolidasi. Untuk referensi itu bisa dibaca buku Heri Kristiadi Hardiatmo, dan bisa juga dilihat dari Foundation Engineering ini, atau juga bisa lihat dari buku praktikum yaitu buku Mekanika Tanah Braja MDAS, atau yang lebih bagusnya lagi lihat prinsip Geotechnical Engineering ini Braja MDAS juga. Nah, untuk materi yang kelima, waktu penurunan konsolidasi, cukup sampai di situ. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.